Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Purwokerto beserta staf jajarannya. Tak lupa pula sahabat da'i-da'iyah dimanapun berada yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kenikmatan iman. Sementara saudara-saudara kita yang lain mungkin saja hari ini mereka dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah segera mengangkat penyakit dan memberikan mereka kesembuhan. Sementara saudara-saudara kita yang lain mungkin saja hari ini masih belum bisa beriman. Semoga Allah segera memperkenankan dan memperkuat dirinya untuk beriman kepada Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, Nabi pemimpin umat yang akan memberikan syafaat kelak di yaumil kiamat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang barakah ini, perkenankanlah saya Khairun Nisa akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertema, yang berjudul Seberapa Besar Dosamu, Allah akan mengampuninya. Sahabat-sahabatku sekalian, apa sih itu dosa? Dalam Islam, secara lughat, dosa disebut dzambun, jurm, ismun, atau dalam terminologinya yaitu dosa merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan perintah Allah. Dosa itu sendiri dibagi menjadi dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar contohnya syirik atau menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Semoga kita senantiasa terhindarkan dari perbuatan syirik ini, karena perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Yang kedua dosa kecil, contohnya berkata kasar, sombong, pamer, dan masih banyak lagi. Dari segi subjeknya, dosa itu dibagi menjadi dua. Dosa terhadap diri sendiri, yang kedua dosa terhadap diri sendiri dan orang lain. Contohnya mencuri. Mencuri itu dosa, perbuatan dosa terhadap diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apakah Allah benci dengan seorang pendosa? Apakah Allah benci? Tidak, Allah tidak membenci seorang pendosa. Karena Allah mempunyai sifat Ghafar. Ya Ghafar. Karena Allah mempunyai sifat Ghafur, Maha Pengampun. Dalam Quran surat Az-Zumar 53-54 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Ya, artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Karena sesungguhnya Allah itu
berpikirlah kepada Allah sebelum azab datang kepada kalian dan kalian tidak dapat lagi meminta pertolongan. Dari ayat tersebut digambarkan begitu besar kasih sayang Allah. Ini bukti kasih sayang Allah kepada hambanya yang begitu banyak berdosa. Allah memanggilnya dengan penuh kelembutan, Allah memanggilnya dengan penuh kehangatan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah tidak menyebutnya wahai para pendosa, tidak. Allah memanggil mereka dan ya ibadi. Allah itu maha pemaaf. Allah selalu membukakan pintu maaf bagi hamba-hambanya yang ingin kembali dan bertaubat kepadanya, meskipun ia mempunyai dosa yang begitu banyak. Maka dari itu, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, jika kita mau bertaubat, berserah diri dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang mau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Berbeda halnya dengan manusia. Tidak semua manusia bisa memaafkan dengan tulus, apalagi menyambutnya kepada orang yang meminta maaf dengan penuh kelembutan, dengan penuh kehangatan. Tidak semua orang bisa begitu. Tapi kita harus selalu belajar agar kita bisa memaafkan dengan tulus. Allah ajak maaf, masa hambanya enggak. Ingatlah, surga itu pada akhirnya akan ditempati oleh orang-orang yang bermaksiat, namun pada akhirnya bertaubat. Bukan orang-orang yang soalim, tapi ia akhirnya tersesat. Na'udzubillah. Orang-orang alim yang tidak pernah merasa bersalah, ini dosa. Padahal apa? Al-insanu makhalul khata'. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada. Setelah kemudian kita sebagai umat Islam itu harus memperbanyak istighfar setelah melakukan suatu perbuatan. Karena kita tidak tahu perbuatan itu, perbuatan dosa itu bisa kita sengaja atau kita tidak sengaja. Maka perbanyaklah istighfar. Di sebuah hadis menerangkan, man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu fawalaha kafaratun. Barang siapa yang beristighfar setelah melakukan dosa, Allah mengampuninya. Istighfar itu akan meleburkan dosa-dosanya. Oke, kita sebagai umat Islam harus selalu memperbanyak istighfar, harus selalu meminta maaf kepada Allah, memohon ampun, bertaubat dengan diiringi dengan husnudzon. Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Rabbi, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli dzunubi, Rabbi, Allah ya Tuhanku, ya Rabb, zalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim padaku ya Allah, pada diri hamba. Faghfirli dzunubi, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku ya Rabb. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzunubi. Ya, dalam hal ini saya teringat sebuah syair yang menurut saya liriknya itu sangat menyentuh hati. Ya, meskipun suara saya fals dan pas-pasan, saya akan mencoba menyenandungkannya untuk kalian. Bismillah. Sa'ukbilu ya khaliqi min jadid, kama anta minni ilahi turid, wa arju idha anta taqbaluni jinanal huludi wa minkal mazid. Asaituka rabbi fa'amhaltani wa tasturuni rahma anni anid, li'annaka rabbi ghafurun wadud rahimun bikullil wara wal abid. Ataituka ya khaliqi baqiya, wa dam'ul asa kulla hini yazid, faqad qulta fil
Ayyila taqnatu wa in ta'fu anni fada yawmun aid. Masya Allah. Anak IAIN pasti paham ini artinya ya. Kalau belum paham bisa dicari di internet atau di referensi lainnya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.